Ya, kita cari apa keterangan dari Al-Quran tentang ayat ini. Kalau nggak ketemu, baru pindah kita apa yang dijelaskan oleh Rasul melalui hadis qauli beliau. Hadis qauli maksudnya perkataan beliau ketika belum menerangkan ayat itu bagaimana. Itu kan lebih simpel sebenarnya daripada kita ngolah akal kita. Toh nanti hasil akhirnya masih, kata ulama itu tatarannya zon. Zon itu paling keras, paling kuat itu 85% mengarah kepada benar. Itu pun kalau seandainya ada pendapat yang lain, nggak bisa dibenturkan, sama-sama dianggap karena mereka punya dasar masing-masing gitu. Nah, mending kita ngambil yang udah jelas. Ini diterangkan oleh Rasul dikatakan oleh Allah ma la ya'ma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau nggak ngomong sembarangan, tapi beliau ngomong sesuai dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita nyari-nyari dengan akal kita gitu, kata ulama. Nah, itu makanya dari zaman awal. Bahkan Ibnu Abbas itu ketika mentafsirkan Al-Qur'an, beliau tidak cuma mengambil yang dari 5 tadi, dari Al-Qur'an dengan hadis, dengan perkataan sahabat, dengan perkataan tabi'in. Tabi'in nggak ada waktu itu ya. Beliau masuk ke dalam perkataan Israiliyat. Israel itu apa? Ketika dalam Al-Quran diterangkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Yahudi contohnya, maka Ibnu Abbas itu mengambil riwayat-riwayat yang disampaikan oleh ahli kitab mengenai cerita ini. Cerita tentang Nabi Musa. Apa pendapat orang ahli kitab tentang Nabi Musa? Itu diadopsi oleh Ibnu Abbas ke dalam tafsir beliau. Makanya tafsir beliau itu kalau dibukukan sana itu mungkin 3 kali lipat tafsir Al-Munir. Kalau tafsir Al-Munir itu kan dia cuma 30 jilid. 30 jilid itu panjang lah ya. Kalau rakana semeter 75 panjangnya satu orang itu diisi oleh Al-Munir semuanya. Satu tingkatan rak itu. Nah, kalau dicetak sekarang ya, belum ditahqiq itu tafsir Ibnu Abbas itu mungkin 3 meter lebih. Ya, dari sini ke Ustaz Muflis ngambil. Nah, tapi ulama kebelakangan itu diseleksi lagi karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan, boleh kita menceritakan kembali perkataan ahli kitab kalau tidak bertentangan dengan inti-inti ajaran agama kita. Boleh kita ceritakan kembali, tapi jangan jadikan sebagai patokan. Boleh sekedar pengalaman saja, wawasan saja, tapi jangan jadikan sebagai patokan. Karena dia udah dibatalkan oleh syariat Islam. Ya, boleh kita apa contohnya? Tentang peristiwa apa contohnya? Peristiwa penyembelihan Nabi Ismail itu kan Israiliyatnya banyak itu. Ya, panjang itu pembahasan Israiliyatnya. Tentang Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, itu banyak itu Israiliyatnya. Boleh kita ambil, boleh, tapi cuma sekedar wawasan. Jangan jadikan patokan. Karena patokan yang harusnya kita ambil itu dari apa yang telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, itu tafsir bil ma'sur. Nah, jadi tafsir bil ma'sur yang paling bagus itu adalah tafsir Ibnu Katsir ini. Itu makanya ulama sangat getol nih. Ya, ulama-ulama sebenarnya mereka udah punya kemampuan untuk mentafsirkan Al-Quran, tapi mereka lebih cenderung untuk mengulas kembali tafsir Ibnu Katsir ini. Ya, nah, maka setelah tafsir Ibnu Katsir ini yang memiliki tempat kedua atau posisi kedua, karena dia tafsir maksur adalah tafsir Imam At-Tabari. Tafsir Imam At-Tabari. Nah, tapi Imam At-Tabari terlalu leluasa dalam mengadopsi Israiliyat. Nah, cuman itu bedanya, makanya kurang diminati. Ya, nah, sehingga nanti datanglah ulama-ulama setelah itu diringkas lagi di tafsir At-Tabari itu.
dimurnikan lagi, dihilangkan. Itu Israeliat yang nggak ada hubungannya dengan syariat sama sekali. Karena kalau seandainya nggak ada hubungan dengan syariat, tetap dijadikan pengalaman, itu akan membuat benturan nanti sana. Ini gimana ini? Kok ada gininya? Sementara udah jelas dalam Al-Quran berbeda dengan itu. Akhirnya dia bimbang mau apa yang diterapkan. Makanya dalam Islam tuh nggak boleh seperti itu. Ya, murni kita hanya hanifan, muslimah, lurus hanya berislam. Nggak boleh mensle, ngambil sini, ngambil sini, ngambil sini. Itu makanya kalau di kampus itu kan, itu diperselisihkan ya, bagi yang aktivis kampus ini mungkin dapat info pendirian jurusan perbandingan agama dan mazhab atau studi agama-agama. Bagi umat Islam itu fatal. Oke, kalau mereka sudah punya fondasi yang kuat. Tapi kalau seandainya mereka Islamnya masih ya gimana ya? Ya kalau awam kan masih mending tuh, ini enggak sama sekali nggak bisa juga dicatat awam dia. Udah belajar agama-agama lain. Akhirnya keluarnya nanti apa? Islam itu mah sama seperti corong-corong yang ada di Masjid Istiqomah. Ustaznya pakai satu mikrofon, nanti keluarnya ke corong-corong itu katanya. Nah, Islam itu salah satu dari corong-corong itu, maksudnya Allah ngomong ke begini. Ya, kemudian nabi-nabi itu diibaratkan dengan corong satu Nabi Adam, corong dua Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad ini. Ada yang katakan itu semua agama benar karena dia dasar Islamnya belum ada, sudah diarahkan mempelajari agama-agama lain atau membandingkan antara agama-agama lain dan mazhab-mazhab yang ada. Itu fatal. Itu makanya kita sangat bersyukur ya bisa diarahkan untuk mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Dan informasi kitab yang kita pakai itu adalah pensarian yang ketiga dari tafsir Ibnu Katsir. Kan tafsir Ibnu Katsir itu mengalami apa istilahnya? Kalau dalam biologi itu pertumbuhannya. Pertumbuhan lah ya. Pertama memang dari awalnya setelah ditulis. Nah, jadi ini yang menarik juga dari tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menulis tafsir beliau ini itu tidak dari bismillah. Tidak mulai dari Al-Fatihah. Tapi beliau mulai dari surat Al-An'am ayat ke-100. Ini ilmu baru untuk kita nih. Imam Ibnu Katsir memulai tafsir beliau itu tidak dari Al-Fatihah. Ya kalau yang kita pegang sekarang kan dari Al-Fatihah nih. Dulunya awalnya beliau menulis itu mulai dari surat Al-An'am ayat 100. Kenapa? Kok bisa seperti itu gitu? Sementara ilmu apa saja itu dari awal itu beliau menafsirkan. Nah jadi ceritanya seperti ini. Kan Imam Ibnu Katsir ini guru, salah satu guru yang sangat beliau segani dan beliau apa? Beliau hormati itu, guru beliau yang paling favorit lah bagi beliau adalah Syekh atau Imam Ibnu Taimiyah. Itu guru beliau itu. Bayangkan, Imam Ibnu Katsir ini mazhabnya Syafi'i. Tapi berguru kepada Ibnu Taimiyah yang mazhabnya Hambali. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal itu murid dari Imam Syafi'i sebenarnya. Ya, tapi Imam Ibnu Katsir walaupun beliau bermazhab Syafi'i, karena itu mazhab mayoritas orang Syam. Karena kenapa? Imam Syafi'i lahir di Syam, di Palestina. Jadi kalau kata Minang tuh parang kampung bela kampung. Jadi karena Imam Syafi'i lahir di Syam, ya udah semua mayoritas orang Syam menganut mazhab Syafi'i. Tapi Ibnu Katsir malah menjadi murid dari Ibnu Taimiyah yang berasal dari, bahkan amalan-amalan Imam Ibnu Taimiyah ini berasal dari Hijaz, Najd. Kan beliau berguru kepada murid-murid
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Najat. Ngadop, karena dari sisi kecenderungan beliau untuk lebih mengutamakan hadis daripada pendapat-pendapat ulama, seperti yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Nah jadi beliau pernah dipesankan oleh Imam Ibnu Taimiyah, ya apa? Janganlah kamu menuliskan pemahamanmu terhadap Al-Quran sebelum kamu bisa mengumpulkan semua ulasan tentang itu. Sementara orang udah mendesak nih, imam tolong tuliskan untuk kami. Kalau kami yang hadir di sini, termasuk yang muda-muda, oke, kuat hafalannya. Tapi kalau kami yang sudah separuh ke atas umurnya, pas didengar, transit sebentar, habis itu hilang. Maka bahaya, tuliskan wahai imam, biar kami bisa ulang-ulang murajaah lagi dan sebagainya. Belum terngiang-ngiang ini, jangan kamu tuliskan sebelum kamu dapat ulasan yang lebih sempurna daripada ayat ini. Bingung beliau. Sementara beliau udah ngajar itu. Beliau ajarkan dari Al-Fatihah sampai ke ayat 99 surat Al-An'am. Tiba-tiba sudah itu ada seseorang yang mungkin kata-katanya nih masin, kata orang Minang itu lidahnya masin. Kata-katanya itu mengena untuk Imam Ibnu Katsir. Dia bilang, Syekh tolong tuliskan, karena umat sekarang ini sudah terjauh dari ilmu. Kita ini di akhir zaman, ya, kita di penghujung zaman di mana ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dibukukan maka tidak akan ada lagi yang bisa menjelaskannya. Ini takutnya. Akhirnya beliau istikharah, akhirnya beliau dibukakan pintu hatinya oleh Allah untuk menuliskan. Makanya beliau baru mulai menulis dari ayat ke-100 surat Al-An'am itu sampai selesai surat An-Nas, baru nanti beliau balik ke awal surat Al-Fatihah sampai ke ayat 99 dari surat Al-An'am itu. Nah, itu ceritanya. Ya, tapi kalau mentafsirkannya memang dari awal beliau, tapi menuliskannya mulai dari ayat ke-100 surat Al-An'am. Nah, seperti itu. Jadi Imam Ibnu Katsir ini sangat hati-hati, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat sayang ya bagi kita yang mengaku bermadzhab Syafi'i, tapi kita tidak kenal sosok Imam Ibnu Katsir ini. Imam Ibnu Katsir ini termasuk ajaib dunia, keajaiban dunia. Beliau yang lahir tahun 1300 Masehi atau 709 706 atau 708 Hijriah, baru berumur 2 tahun setengah sekian gitu ya, ditinggal oleh bapaknya. Bapaknya seorang alim, penceramah, ya, khatib di suatu masjid terkenal di Suriah waktu itu. Cuman bapak beliau ini tidak punya hobi menulis. Ia cuman punya kemampuan menyampaikan tapi tidak bisa menulis. Sehingga literatur apa yang disampaikan oleh ilmu beliau itu tidak ada. Nah, sehingga Imam Ibnu Katsir ini gak punya pedoman kan untuk mengambil atau mewariskan ilmu bapaknya. Tapi beliau gak putus asa. Beliau sensus, beliau cari tahu siapa orang-orang yang paling sering ikut di khutbah atau di kajian-kajian bapaknya. Dia beliau tanya itu, apa yang disampaikan bapak saya? Oh, baru beliau tulis. Nah, jadi beliau bermodalkan belajar pertama itu belajar kepada cerita orang-orang tentang apa yang disampaikan oleh bapak beliau melalui mimbar. Ini luar biasa ini. Jarang anak-anak yang ada seperti itu. Ya, paling dia kalau bapaknya udah kiai, bapaknya dia udah dapat pamor sendiri, nggak pengen tuh tahu apa yang disampaikan oleh bapaknya. Tapi beliau semangat luar biasa. Nah, barulah setelah itu beliau berdiskusi sering dengan kakak beliau yang paling tua. Nah, inilah yang kalau menurut ahli biografi, guru akademis dan biologis Imam Ibnu Katsir pertama itu kakak beliau. Ya, beliau kalau nggak salah bersaudara itu 6,
1 perempuan tapi nggak disebut 5 laki-laki. Beliau nomor 3. Nah, jadi beliau belajar sampai kemana-mana, beliau dibawa oleh kakak beliau itu belajar. Nah, sampailah dipertemukan kepada Imam Ibnu Taimiyah itu oleh kakak beliau. Baik, itu sekilas tentang pembukaan. Ada pertanyaan? Waktu kita sudah selesai, sudah 7.30 lewat. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini pemantik awal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ana juga enggak nih kalau ana baca mukadimah yang ini, karena ini ana khawatir ini Bapak Ibu enggak akan menikmati nanti, karena nanti insya Allah panitia akan mengganti teksnya nanti. Ya, seperti itu. Silakan Bapak. Jadi mulai sudah materinya yang luar biasa, insya Allah ya. Baru pembukaan aja sudah luar biasa, insya Allah. Jadi sedikit informasi bahwa beliau adalah alumni Al-Azhar juga, insya Allah. Dan beliau sekarang adalah ketua STAI Al-Azhar Surakarta, insya Allah. Baik, untuk sesi selanjutnya ada pertanyaan. Mahasiswa, Anda masih mahasiswa? Anda mahasiswa juga? Ini mana? UIN Bandung. Jadi ceritanya anak ngajar di UIN Bandung, di pasca UIN Bandung, sekaligus kuliah lagi. Nah, jadi bagi kita yang pengen kuliah lagi jangan putus asa. Jadi anak kuliah lagi, ngambil bahasa Arab tapi bahasa Arab. Oh gitu ya? Bukan putus asa ya? Subhanallah, yang luar biasa sekali ini materi kita, nampaknya luar biasa. Silakan kepada Ahmad, mungkin ada yang mau bertanya. Pakai Ahmad, siapa yang Ahmad? Saya beri kesempatan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka dengan atas ilmunya tentang tafsir Muslim. Ustaz, ini apa perbedaannya kalau kita saya membandingkan bahwa mempelajari tafsir itu bahwa orang awam seperti saya itu sangat sulit dan berbeda susah, kecuali mungkin dulu kayaknya seperti ini. Dan akhirnya alternatifnya saya membaca tafsir Ustaz Firman Nasir dan Akhirnya yang cenderung itu lebih kekinian Ustaz. Mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit perbandingan perbedaan antara tafsir Ibnu Katsir ini dengan tafsir yang ditulis oleh Ustaz sekarang. Mungkin itu saja Ustaz. Langsung dijawab kayaknya ya. Biar nanti nggak campur-campur nanti jawabannya, biar puas. Baik. Jadi apa mungkin sekedar penjelasan dulu ya. Tafsir ulama-ulama zaman dahulu ya seperti yang kita jelaskan tadi. Beliau itu hidup di kalangan orang-orang yang secara pemahamannya tentang bahasa Arab, tentang Islam itu sudah ada gitu ya. Jadi beliau tuh nggak butuh penjelasan yang terlalu panjang lebar terhadap tafsir, apalagi Ibnu Katsir ini beliau menafsirkan juga dengan hadis, kemudian beliau masukkan pendapat beliau sedikit saja nanti kan kita lihat nanti. Ya kalau seandainya ada keterangan lebih lanjut dari ayat, beliau utarakan ayatnya. Kalau enggak beliau utarakan hadisnya. Kalau enggak beliau riwayat perkataan sahabatnya atau tabi'in atau tabi'innya. Karena Imam Ibnu Katsir itu enggak masuk ke dalam tabi'in. Karena kalau tabi'in itu sampai batas 300 hijrah itu. Periode sahabat itu ada yang mengatakan sampai 190 hijriah di Mesir. Haris siapa itu? Lupa nanti. Bukan Haris Rahman. Haris lagi. Ya. Tapi itu enggak dipatok karena beliau waktu itu sudah bercampur dengan orang-orang Mesir yang enggak melanjutkan lagi ilmu beliau gitu. Cuman berhenti di situ. Nah, jadi 100 pertama hijrah itu masa sahabat. Kemudian 200 masa tabi'in, 300 masa tabi'in. Nah, ke bawahnya
Itu nggak masuk lagi tabi'in, tapi masih kategori salafus saleh namanya nanti. Ya. Nah, jadi beliau-beliau ini dari tabi'in, sahabat itu mendapati masyarakat Islam ini dari segi pemahaman sudah ada. Jadi ketika mentafsirkan Al-Quran nggak terlalu gamblang, nggak terlalu panjang lebar gitu. Tapi beda dengan umat sekarang. Umat sekarang ini sudah diberikan penjelasan, masih belum nyantol itu pemahamannya. Masih butuh dijelaskan lagi. Itu makanya ketika kita memberikan pelatihan imam dan khatib, kan ada tuh di IKADI biasanya pelatihan imam dan khatib, kan ada suatu riwayat dari Rasul SAW. Salah satu tanda hebatnya seorang imam atau khatib itu apa? Pendek khutbahnya dan panjang sholatnya. Kalau kita gimana sekarang diperhatikan kayak itu? Kebalik kayak dua-duanya, pendek khutbahnya dan pendek sholatnya kalau kita ya. Kalau orang dulu itu ilmu balaghahnya mantap, ilmu mantiknya luar biasa, bahasa Arab nahwu sarafnya mereka paham. Disimpulkan saja sehingga Imam Ali pernah khutbah beliau itu cuma 2 detik. Simpulan semua, paham orang. Tapi kalau kita udah sejam juga khatib sampai berbusain ya khatib ngomongnya, kita nggak dapat apa-apa gitu. Itu beda, sistemnya beda, manhajnya beda ya. Jadi ulama sekarang kalau Ustaz Firanda kan beliau itu menjelaskan kembali tafsiran dan beliau kaitkan dengan pendapat-pendapat ulama-ulama yang ada, sama dengan seperti apa yang dilaksanakan oleh Imam Wahbah Zuhaili tadi. Ya, jadi lebih panjang, makanya lebih mudah kita pahami. Nah, makanya kalau tafsir Ibnu Katsir kita adop sendiri, kita baca sendiri, kita pahami sendiri. Terlebih kita bukan orang-orang yang lulusan pesantren enggak, lulusan kampus Islam enggak dan sebagainya. Itu memang pusing. Enggak dapat apa-apa istilahnya. Nah, tapi kalau ingin membaca sendiri, ada sekarang tuh tafsir baru yang dikeluarkan oleh Saudi. Kalau kita pergi haji, pergi umrah tuh dapat gratis biasanya kalau diarahkan ke sana. Tapi kalau nggak datang ke sana nggak dikasih. Nggak ada orang bagi-bagi, oh dapat ini, nggak ada. Tapi kita datang dulu ke percetakan itu. Namanya tafsir Al-Mukhtasar. Tafsir Al-Mukhtasar itu memang simpulan, keringkasan semua tafsir masuk ke situ. Dia Quran, biasa Quran, tapi di samping-sampingnya kayak tafsir Jalalain, sampingnya dibahas tafsirannya. Tapi sekarang Anda belum tahu ini apakah sudah selesai terjemahan bahasa Indonesia atau belum? Kayaknya belum. Karena ini proyeknya baru selesai tahun sekitar 2019 ya, awal-awal mau corona kayaknya. Jadi biasanya kalau Saudi itu kalau ada proyek baru itu diundang perwakilan semua negara untuk menerjemahkannya. Seperti kalau terjemahan Al-Quran ke semua bahasa udah ada itu yang tebal, tapi kalau yang muhtasar ini belum kayaknya. Nah, sehingga untuk membacanya itu butuh juga ilmu nahwu saraf dan pengayaan mufradat bahasa Arab dulu. Tapi itu lebih simpel. Kalau yang punya aplikasi Al-Quran tadi juga ada itu tafsir Al-Mukhtasar, yang dikarang oleh kumpulan mufassir dunia kontemporer. Nah, jadi makanya ya anak juga kalau ingin entek sebenarnya lebih senang anak mendengar penjelasan dari ulama-ulama sekarang tentang tafsir. Tapi kan kita punya dasar. Sayang kalau kita memakai sistem yang sekarang, ilmu kita tuh sia-sia jadinya. Jadi pancingan untuk mengulang ilmu tuh nggak ada lagi. Makanya untuk kita yang maksudnya kita yang punya background agama, pesantren dan sebagainya, punya bekal bahasa Arab yang bagus, sebaiknya baca itu tafsir-tafsir yang zaman dahulu, tafsir Ibnu Katsir atau minimal Jalalain lah, nggak apa-apa. Ya, Jalalain. Itu. Jadi selama ini antum udah baca terjemahannya berarti ya. Nah, jadi ini bukan anak membuat antum menjadi kurang semangat ya untuk membaca kitab terjemahan. Terjemahan itu sebenarnya bukan terjemahan, tapi pemahaman dari tukang penterjemah itu
terhadap teks itu. Bukan terjemahan sebenarnya. Ana sudah banyak ana coba terjemah-terjemah yang di yang paling juga di contohnya? Di penerbit Syamil tadi banyak terjemahan itu teman-teman di Kairo. Ana lihat itu. Alah. Itu berbeda anunya. Ini lafaznya apa dalam bahasa Arabnya terjemahannya kemana? Jadi nggak sesuai dengan tapi mereka memasukkan atau menuliskan kembali pemahaman mereka tentang teks itu. Sehingga itu yang membuat antum, karena level keilmuan mereka dengan kita berbeda. Sehingga mereka mungkin enteng memahami seperti itu, mereka tuliskan, bagi kita masih memusingkan gitu. Tapi beda mungkin kalau antum membaca kitabnya dengan bekal bahasa Arab yang bagus itu mungkin lebih. Nanti insya Allah lah kita coba ya. Kita coba nanti kita baca teksnya, kemudian kita jelaskan mungkin lebih bagus lah ya daripada kita baca terjemahan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin lebih memperhatikan bahwa tafsir yang benar dan mana tafsir yang berbeda. Tadi Ustaz sudah menyampaikan tafsir itu banyak ada yang dilebih-lebihkan dari cerita-cerita Islamiyah. Ini juga harus dijelaskan. Tadi juga sebenarnya sudah disampaikan jadi cerita tentang Nabi Ibrahim yang pada ceritanya terlalu dilebihkan gitu ya. Padahal akhirnya adalah dengan cerita Nabi Ibrahim ini enggak gitu. Tapi kadang ada ini yang saya pernah mendengar dan ini katanya sebuah kesalahannya besar. Dan itu juga dilakukan oleh musuh-musuh Islam, terutama adalah yang membenci para sahabat Rasulullah, contohnya adalah Umar bin Khattab. Ada cerita yang tahunya ini juga karena ini juga katanya cerita-cerita Israeliat bahwa Umar itu adalah pembunuh anak perempuan dari anak hidup. Padahal kalau dicerita kenyataannya Umar itu punya anak perempuan dan dinikahi oleh Rasulullah gitu. Dan cerita ini kan juga cerita yang terlalu berlebihan Israeliatnya. Nah itu juga mungkin perlu dijelaskan sekali. Jadi biar kita juga jadi saya yang pribadi gitu. Kadang sudah mendengar seorang ustaz itu terus kemudian kita adopsi dan kemudian kita ceritakan. Dan seperti tadi saya menceritakan bahwa Umar bin Khattab itu adalah kadang menangisnya itu adalah katanya dia menanam hidup anak perempuannya. Nah padahal anak perempuannya menikah dengan Rasulullah. Cerita yang aneh gitu ya. Dibilang katanya anak perempuannya ditaruh, tapi anak perempuannya menikah dengan Rasulullah. Jadi perlu penjelasannya. Jadi mana yang Israeliat, mana yang bukan Israeliat, biar kita juga diantisipasi juga ikut-ikutan cerita yang banyak dan kemudian berkembang dan akhirnya malah jadi menjatuhkan kepada karakter para sahabat itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi benar sekali Ustaz. Jadi inilah yang Anda sebut tadi pertumbuhan tafsir Ibnu Katsir tadi Ustaz. Jadi dari awal tafsir Ibnu Katsir ini sebenarnya banyak mengadopsi Israeliat yang sebenarnya tidak ada pertentangan dengan syariat. Tapi dikhawatirkan oleh ulama kalau seandainya Israeliat ini masih ada, itu akan menumbuhkan kebimbangan. Ini yang akan kita adopt mana, yang akan kita amalkan yang mana. Ini sama-sama ini, gitu kan? Tapi lagi mereka nggak belajar usul fikih. Kan kalau usul fikih kan ada tuh syar'u man qablana namanya. Syariat-syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Apakah boleh kita ambil lagi atau kita cukupkan saja syariat kita gitu kan? Pembahasannya panjang di usul fikih. Nah, itu makanya kita gariskan tadi kata Rasul, riwayatkanlah tentang Israeliat, nggak apa-apa. Jangan kalian salahkan dan jangan kalian benarkan. Nah, itu maksudnya jangan kita jadikan patokan, wawasan saja. Tapi bagi masyarakat umum kan nggak bisa itu. Ya, gimana nih maksudnya nih? Ini berarti benar juga nih, benar juga ini.
Nah, banyak juga pemahaman memang tentang hadis. Tapi kalau hadis yang dikatakan yang disampaikan oleh Ustaz Hanan tadi, itu memang kalau dalam pembahasan hadisnya mukhtalaful hadis nanti namanya. Jadi para periwayat ini kesalahan juga sebenarnya di zaman dahulu para pencatat tarjamah ini atau biografi